Implankah dok gigi palsu yang paling bagus? Jadi jawabannya adalah semua jenis gigi palsu tidak ada yang bagus dan tidak ada yang jelek. Jadi semua gigi palsu tergantung dari indikasi gigi yang akan dipasang. Nah, taunya indikasi apa enggak? Ya, dokter gigi yang nanti akan menentukan. Nah, kalau misalkan setelah dipilih, pasti ada jenis dari gigi palsu yang ditunjukkan. Nah, jenis gigi palsu yang ditunjukkan itu pastinya ada budgeting. Kalau misalkan bicara implan itu memang cukup mahal ya. Dan kalau misalkan bicara valplas ya memang sedang. Kalau bicara yang akrilik mungkin bisa lebih ringan. Namun kalau yang akrilik ya kurangnya ada kawatnya. Kawatnya itu untuk pengait gigi supaya tetap di situ supaya stabil. Namun pengait gigi itu satu akan terlihat kalau senyum ada kawatnya kan jelek tuh kelihatan. Terus yang kedua sering goyang. Yang ketiga gampang pecah. Yang keempat si kawat tersebut yang mengait gigi tetangganya akan memberikan luka pada gigi tersebut. Nah itu yang akrilik, kekurangan dan kelebihannya. Kalau misalkan kelebihan dari yang valplas itu tidak pakai kawat, bahannya lentur. Tapi dia lepasan. Kalau lepasan ya ribet. Tapi kalau misalkan yang lepasan, keunggulannya lagi bisa dibersihkan sendiri dibanding gigi palsu yang permanen. Nah, bicara gigi palsu permanen, ada gigi palsu permanen yang harus dikurangin gigi tetangganya. Gigi tetangganya tuh seperti ini. Misalkan gigi palsu yang akan dipasangkan di tengah sini nih. Nah, berarti gigi tetangganya ini harus dikurangin. Namanya gigi abutment sebagai pegangan. Nah, kekurangannya itu sisa makanan mudah masuk, tidak bisa dilepas dan dibersihkan dengan sikat gigi, tidak bisa. Ya, nanti bisa jadi akan bau mulut. Nah, bicara implan, nih kekurangan dan kelebihannya. Oke, kekurangan pemasangan implan diantaranya adalah prosesnya yang lebih lama dan mahal, serta resiko kegagalan dan komplikasi serta infeksi dan kerusakan saraf itu akan lebih terjadi di implan karena butuh pembedahan. Oke, pembedahan untuk dipasangkan si skrupnya itu ya. Skrunya masuk ke gusi di sini lalu dipasangkan gigi mahkotanya. Gampangannya seperti itu ya bahasa awamnya. Namun implan ini memang bagus kokoh ya, bagus kokoh. Kekurangannya ya lebih mahal dari semuanya. Oke. Nih, kita bahas lagi. Berikut adalah beberapa kekurangan pemasangan implan gigi. Yang pertama, prosesnya yang lebih lama dan invasif. Lebih lama dan invasif, itu maksudnya gini nih. Pemasangan implan gigi memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan pemasangan gigi palsu konvensional. Konvensional tuh ya seperti gigi permanen, abutment, ya seperti itu. Gigi dengan adanya jembatan untuk memeluk gigi sebelahnya supaya dia kuat. Nah, terus gigi konvensional lainnya seperti gigi lepasan berbahan akrilik, berbahan valplas, berbahan termoplastik. Nah, kalau misalkan ini, selain itu juga prosesnya lebih invasif, melibatkan prosedur pembedahan, oseointegritasi, proses menyatunya implan dengan tulang. Bisa memakan waktu yang berbulan-bulan. Jadi ketika datang ke dokter gigi itu diperiksakan dulu. Setelah diperiksa ternyata gusinya ini perlu adanya penebalan gusi. Jadi kita tanam gusi dulu tuh. Nah, dibuka, dibersihkan, terus ditanam, dijahit, lalu ditunggu sekitar 3 bulan. Ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang sampai 6 bulan. Nah, sampai benar-benar padat tuh. Nah, biayanya yang cukup mahal jelas karena masuk ke pembedahan, penanaman tulang. Terus resiko kegagalan dan komplikasi. Kalau misalnya kegagalan ya bisa jadi kan namanya juga pembedahan ya. Jadi adanya infeksi bakteri masuk ke tulang periodontal. Resiko kegagalan komplikasi itu meskipun suksesnya implan gigi sangat tinggi, namun tetap ada risiko kegagalannya bisa karena berbagai faktor seperti penyakit gusi, tulang rahang yang tidak mencukupi, kondisi medis lainnya. Komplikasi yang mungkin terjadi meliputi infeksi, kerusakan saraf, cedera struktur sekitar implan. Jadi
Nih, tulang periodontal tuh ini ya. Ini penanaman tulang, terus harus ditanam, terus harus dijahit lagi. Itu banyak dan prosedurnya banyak banget, serta ya namanya juga tulang ya, takutnya ada resiko cedera sarafnya dan struktur jaringan sekitar nih tulang yang diberikan skrunya itu. Oke, perawatan yang lebih ketat. Jadi kalau misalkan implan benar-benar harus bersih banget. Harus rajin ke dokter gigi, rajin dibersihkan sendiri, karena takut banget ya kalau misalkan tidak dibersihkan, resikonya infeksi langsung ke tulang. Jadi kalau misalkan implan memang bagus, dan jangan takut untuk implan juga. Kalau misalkan dananya ada dan siap untuk bolak-balik ke dokter gigi untuk check up, mungkin siap untuk pembedahannya, ya itu sah-sah saja. Malah ditunjukkan untuk implan itu lebih baik. Kalau misalkan dananya nggak ada, waktunya yang cukup lama itu karena kesibukan kerja, ya mungkin harus dipertimbangkan lagi. Dari segi estetik itu bagus sekali, dan kekokohan juga bagus, cuman prosesnya ini agak lama dan membutuhkan biaya yang cukup mahal. Semoga bisa dipahamin ya, bukan berarti tidak boleh implan, bukan ya. Kesimpulannya adalah sebaik-baiknya semua jenis gigi palsu, dari gigi palsu akrilik, gigi palsu valplas, gigi palsu permanen, gigi palsu wings, gigi palsu implan, semuanya ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Oke, semoga video ini bisa mengedukasi kita semua dan bikin yakin kita semua jaga gigi kita itu adalah aset. Kalau misalkan gigi kita rusak sampai dicabut, aduh sayang banget. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dr. Gigi Wawan pamit undur diri. Ciao.